Oh, I never wanna let you go. Don't fly. Oh, I never wanna let you go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Pada pagi yang berbahagia ini, insya Allah kita akan melaksanakan praktikum dengan mata acara aktivitas enzim bromelin dan enzim papain. Tujuan dari dilakukan praktikum ini yaitu untuk mengetahui aktivitas dari enzim papain dan enzim bromelin. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Dini Rahmadani untuk menjelaskan alat, bahan, serta prosedur dalam pelaksanaan praktikum pada pagi hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang praktikum biokimia hari ini tentang perlakuan enzim papain dan enzim bromelin terhadap daging. Jadi di sini kita sudah menyiapkan daging yang sudah diiris dengan ukuran yang sama, dan perlakuannya ada enzim papain dan enzim bromelin. Enzim papain adalah enzim yang berasal dari pepaya. Kemudian enzim bromelin yang kita pakai itu kita dapat dari jus nanas. Kemudian perlakuan selanjutnya di sini ada suhu panas dan suhu lemari es. Jadi masing-masing kita kondisikan di suhu kamar dan suhu lemari es. Untuk perlakuan waktunya ada dua. Yang pertama ada 45 menit dan yang kedua 90 menit. Berikut alat dan bahan serta reagen yang kita butuhkan untuk praktikum uji aktivitas enzim papain dan bromelin. Meliputi, kita mulai dari peralatan dulu. Di sini kita menggunakan glass beaker seperti ini. Ada beberapa nanti yang kita butuhkan. Kemudian kita juga ada bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu ada daging sapi yang telah kita potong-potong dengan ukuran yang seragam. Bahan selanjutnya kita memiliki jus nanas, yaitu berasal dari nanas yang kemudian kita haluskan seperti ini tanpa penambahan apapun. Jadi ini murni dari nanas tanpa kita tambahkan air, langsung kita hancurkan, kita lumatkan. Sedangkan untuk enzim papainnya kita menggunakan enzim papain yang sudah komersil di pasaran, yaitu kita menggunakan salah satu merek yang ada di pasaran. Kemudian tata cara mereaksikannya yaitu kita mencampurkan enzim yang sudah siap ini, kemudian kita larutkan ke dalam aqueous sebanyak 800 ml. Sekian alat dan bahannya. Kemudian silahkan kepada adik-adik praktikan untuk melaksanakan uji lab kita pada pagi hari ini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan bahan-bahan. Yang pertama adalah daging, lalu nanas, dan glass beaker. Yang pertama kita lakukan adalah menusuk daging menggunakan garpu. Setelah daging itu ditusuk, maka kita masukkan ke dalam glass beaker. Setelah daging itu ditusuk, kita masukkan nanas ke dalam glass beaker sampai nanas menutupi daging sepenuhnya. Selanjutnya kita aduk. Nah ini seperti ini hingga nanas ini menutupi seluruh bagian pada permukaan daging. Kita lakukan lagi pada glass beaker kedua. Selanjutnya kita akan tunggu perubahan pada daging
dalam waktu 45 dan 90 menit. Jangan lupa yang ini untuk suhu lemari es dan yang ini untuk suhu ruang. Terima kasih. Baik, untuk perlakuan selanjutnya adalah kita menggunakan enzim papain yang sudah dilarutkan oleh Aquades. Kita gunakan daging yang sudah ditusuk-tusuk lalu dimasukkan ke dalam gelas beker. Pastikan daging menempel rata pada dasar gelas beker. Setelah itu kita masukkan enzim papain dan usahakan enzim papain tersebut tidak langsung mengenai daging, namun melalui pinggiran gelas beker, melalui permukaan gelas beker. Jadi kita optimalkan bagaimana caranya enzim papain itu tidak langsung menyentuh daging. Jadi seperti ini, usahakan enzim papain ini menutupi seluruh permukaan daging. Jadi seluruh permukaan daging itu terendam di dalam enzim papain tersebut. Di sini kita sudah memiliki dua enzim papain, yang satu 45 menit dan yang satu 90 menit. Jadi kita lanjut untuk menunggu perubahannya. Yang direndam oleh enzim papain dengan suhu ruang dalam waktu 45 menit. Selanjutnya ada juga daging yang direndam dengan enzim papain selama 45 menit namun menggunakan suhu refrigerator. Selanjutnya ini adalah menggunakan enzim bromelin dengan suhu ruang dalam waktu 45 menit. Yang ini juga sama, namun kita memasukkan ini ke dalam refrigerator. Selanjutnya ada daging dengan rendaman enzim papain dalam suhu ruang dengan waktu 90 menit. Untuk ini juga disimpan dalam refrigerator dalam waktu 90 menit. Untuk gelas beker ini berisi rendaman daging dengan enzim bromelin pada suhu ruang dalam waktu 90 menit. Selanjutnya yang terakhir adalah rendaman daging dengan enzim bromelin pada refrigerator dalam waktu 90 menit. Selanjutnya kita keluarkan daging yang direndam oleh enzim papain dan juga enzim bromelin yang sudah kita diamkan selama 45 menit dan 90 menit.
organoleptik dari daging tersebut, yaitu dari warna dan juga kekenyalan. Jadi ini adalah hasil praktikum dari kita hari ini, yaitu daging yang sudah direndam dengan enzim papain selama 45 menit di suhu ruang dan juga di suhu refri. Kemudian ada juga daging yang sudah direndam dengan enzim bromelin dengan suhu ruang dan suhu refri dengan waktu 45 menit juga. Dari hasil praktikum hari ini kita lihat perbedaannya. Ini adalah daging yang belum direndam dengan apapun, yang masih segar dengan warna lebih merah tua, kemudian dia lebih kenyal juga. Kemudian ini daging yang sudah direndam enzim papain dengan suhu ruang selama 45 menit, warna lebih pucat, sedikit lebih pucat, kemudian dia juga lebih empuk sedikit, namun masih memiliki kekenyalan. Dan yang kedua adalah ini adalah daging yang sudah direndam dengan enzim papain dalam suhu refri selama 45 menit. Daging masih kenyal sekali, sehingga untuk keempukannya masih kurang, dengan warna sedikit pucat namun masih kelihatan merah cerah. Kemudian ada di sini dari rendaman daging dari enzim bromelin selama 45 menit dengan suhu ruang. Daging terlihat lebih pucat dibanding dengan daging yang belum direndam dengan apapun. Kemudian di sini di suhu ruang daging lebih empuk yang direndam dengan enzim papain dan dengan keadaan warna yang sangat pucat, sehingga daging ini lebih empuk. Yang kedua adalah daging yang sudah direndam dengan enzim papain selama 45 menit di suhu refri. Daging juga lebih pucat dengan yang belum direndam, dan keempukannya sedikit empuk tapi masih ada kenyalnya. Ini adalah hasil praktikum kami yang direndam selama 45 menit dengan enzim papain dan enzim bromelin di suhu ruang dan di suhu refri. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan amati daging dengan waktu 90 menit. Yang pertama ini adalah daging tanpa perlakuan. Ini kita gunakan sebagai acuan perbandingan dari enzim papain dan enzim bromelin yang sudah direndam selama 90 menit. Yang pertama adalah daging dengan rendaman enzim papain dalam waktu 90 menit pada suhu ruang. Kita lihat perbandingannya. Pada daging ini memiliki warna yang sedikit lebih pucat dan memiliki keempukan yang lebih empuk dibanding dengan daging tanpa perlakuan. Selanjutnya yang kedua yaitu daging dengan rendaman enzim papain pada suhu refrigerator selama 90 menit. Di sini juga terlihat warnanya lebih pucat, namun untuk keempukan lebih empuk daging dengan suhu ruang yang tadi selama 90 menit. Jadi kita bisa lihat perbedaannya dari kedua daging tersebut. Selanjutnya, di sini terdapat daging dengan rendaman enzim bromelin selama 90 menit dalam suhu ruang. Dilihat dari kekenyalannya, dia lebih empuk dibanding dengan daging tanpa perlakuan. Untuk warnanya juga lebih pucat. Selanjutnya, untuk daging dengan rendaman enzim bromelin pada suhu refrigerator selama 90 menit, kita lihat kekenyalannya di sini dia lebih kenyal dibanding dengan kekenyalan suhu ruang. Untuk warnanya, dilihat di sini warnanya sama-sama lebih pucat dibanding dengan daging tanpa perlakuan. Baik, selanjutnya kita akan membandingkan kondisi fisik antar daging yang direndam oleh enzim papain dan juga enzim bromelin pada suhu ruang dalam waktu 45 menit dan 90 menit. Yang pertama adalah daging dengan enzim papain dan juga daging dengan enzim bromelin dalam waktu 45 menit. Yang ini dapat kita bandingkan untuk kekenyalan. Di sini terlihat bahwa lebih kenyal
yang direndam oleh enzim bromelin daripada enzim papain. Selanjutnya, untuk warna merah segar, lebih segar warna daging dengan rendaman enzim papain daripada daging dengan rendaman enzim bromelin. Selanjutnya, untuk kondisi fisik daging dengan enzim papain dan juga enzim bromelin dalam waktu 90 menit dapat dilihat bahwa di sini enzim bromelin lebih memberikan keempukan pada daging dibanding dengan enzim papain. Untuk warnanya juga tidak hampir beda, hanya saja pada enzim papain warna yang dihasilkan daging yaitu terlihat lebih merah dibandingkan dengan enzim bromelin. Baik, selanjutnya kita gunakan contoh daging dalam suhu refrigerator. Yang pertama adalah daging dengan rendaman enzim papain, dan juga yang kedua adalah daging dengan rendaman enzim bromelin. Keduanya sama-sama direndam dalam waktu 45 menit. Kita lihat di sini untuk kekenyalan dia lebih empuk pada enzim bromelin, sedangkan untuk enzim papain dia sedikit lebih empuk. Untuk warna daging terlihat bahwa enzim papain lebih memiliki warna daging lebih merah dibandingkan dengan enzim bromelin. Selanjutnya yaitu rendaman daging dengan enzim papain dan juga rendaman daging dengan enzim bromelin dalam waktu 90 menit pada suhu refrigerator. Pada enzim papain di sini terlihat bahwa keempukannya juga kurang dibandingkan dengan enzim bromelin. Daging dengan rendaman enzim bromelin lebih empuk ditimbang enzim papain. Untuk warna dapat kita lihat bahwa warna pada rendaman daging enzim papain lebih terlihat merah dibandingkan dengan enzim bromelin. Dari hasil praktikum hari ini dapat kita sampaikan kesimpulan bahwa cara kerja enzim, baik itu enzim papain dan bromelin, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor suhu atau kondisi lingkungan dan faktor dari lama perendaman atau lama inkubasi. Jadi di mana antara enzim papain dan bromelin dapat disimpulkan lebih efektif mengempukkan daging menggunakan dengan enzim bromelin. Sedangkan untuk warnanya kita mendapatkan warna yang lebih cerah saat kita menggunakan enzim papain ketimbang yang bromelin. Sedangkan untuk suhu efektif untuk perendaman daging adalah suhu ruang ketimbang suhu refrigerator atau lemari es. Kemudian untuk lama perendamannya secara otomatis lebih empuk kita saat menggunakan waktu yang lebih lama, yaitu 90 menit ketimbang yang 45 menit. Demikianlah praktikum kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada praktikum berikutnya. Kami dari program studi produksi ternak jurusan peternakan Politeknik Negeri Jember. Police